Shalom. Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat yang hadir di tempat ini, begitu juga jemaat yang beribadah secara live streaming di rumah masing-masing, kami mengucapkan selamat beribadah pada hari Minggu ini. Tuhan memberkati, mari kita memulai ibadah kita dengan bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 20 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini, dan hanya karena kasih-Mu, Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami dan berilah Roh Kudus, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetaplah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai, senang dan baru, oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 257 ayat 1 dan 2. Di seluruh dunia
Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari hukum yang kelima sampai dengan ke-10. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang ke-6, jangan membunuh. Hukum yang ke-7, jangan berzina. Hukum yang ke-8, jangan mencuri. Hukum yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan, mari kita memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 24B ayat 1 dan 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa, ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau Maha Murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tetaplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1 dan 2. Aduh,
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari Hakim-Hakim pasal yang ke-14, mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-4. Kita akan membacanya secara responsoria. Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, "Tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu?" Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, "Ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai." Sampai demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 293 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat untuk hari Minggu ini. Warta Jemaat tanggal 26 September 2021, Minggu 17 Dung Trinitatis, dengan topik Hidup sebagai Keluarga Allah. Tiga Marturia, 3.2 Persembahan Pembangunan. Pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 dalam setiap kebaktian, kita akan mengumpulkan persembahan untuk pembangunan melalui amplop. Amplop disediakan oleh panitia di depan gereja dan dimohon amplop tidak dapat dibawa pulang. Persembahan tersebut dikumpulkan di tempat duduk. 3.3 Persembahan Namar Boho. Pada hari ini Minggu 26 September 2021 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan Namar Boho untuk keperluan STT atau Sekolah Pandita. 5. Pemberitahuan. 5.1 Berita duka. Pada hari Jumat 24 September 2021 yang lalu telah meninggal dunia Ibu Rusia Neti Boru Simanjuntak atau Nyonya As Manungkalit Opu Sumli, lahir 22 Juni 1941, tutup usia 80 tahun, beralamat di Jalan Kalidam 38/47 masuk WEK 2. Dan pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 telah dimakamkan di TPU Kerkop Lui Gajah Cimahi. Dan gereja kita telah memberikan uang duka Diakoni Sosial Huria. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. 5.2 Pemberkatan nikah. Warta kedua. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Daniel Marudut Tambunan ST, putra dari Bapak Insinyur Dr. Andes Anggiat Tambunan MPD, Ibu Dr. Randa Tiurlan Boru Simatupang MPD, yang beralamat di Jalan Dayang Sumbi dalam nomor 28 RT 0405 Sangkuriang, anggota Jemaat HKBP Jalan Lurah Cimahi Resort Cimahi masuk WEK 5, dengan Saudari Tiara Natalia Medah Boru Siburian SE, putri dari Bapak Fritz Salmun Medah almarhum, Ibu Niwayan Murtini yang beralamat di Jalan Pulau Riau nomor 59 Aspol, Sanglah, Denpasar, anggota Jemaat Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Maranatha, Denpasar. Rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 pukul 08.30 WIB di HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi. 5.3 Pesta Perak Regional 2. Pada hari ini Minggu 26 September 2021 sedang dilaksanakan Pesta Perak HKBP Distrik 18 Jabar Tengdi Regional 2 bertempat di HKBP Resort Kertanegara. Kita doakan acara tersebut dapat berjalan dengan baik. Untuk Pesta Perak HKBP Distrik 18 Jabar Tengdi Regional 1 akan dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 November 2021 bertempat di Istana Kana Kewaluyaan Bandung. 5.4 Pembubaran Panitia Malam Doa Peduli Kasih COVID-19.
Pada hari Kamis 30 September 2021 akan dilaksanakan pembubaran panitia malam doa peduli kasih COVID-19 tahun 2021 pukul 19.00 WIB bertempat di Gedung Sekolah Minggu, sekaligus pelaporan akhir kegiatan peduli kasih. Diharapkan seluruh panitia hadir untuk mengikutinya. 5. Hasil pertemuan orang tua, murid, dan guru PAK. Pada hari Jumat 24 September 2021 telah dilaksanakan pertemuan orang tua dan guru PAK dan telah disepakati beberapa hal sebagai berikut. A. Melanjutkan pendaftaran ulang murid PAK tahun ajaran 2021-2022. B. Memberikan SK kepada guru-guru PAK dan menerima 2 orang guru yang baru, yaitu Nyonya Situa J. Manurung Boru M. Boru Panggabean, Nyonya N. Panjaitan R. Boru Siahaan. C. Melaksanakan pembelajaran tatap muka 1 kali 2 minggu dan pembelajaran online 1 kali 2 minggu. Pembelajaran tatap muka pertama akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 pukul 13.00 WIB dan minggu berikutnya pembelajaran online, demikian seterusnya secara bergiliran. D. Koordinasi dengan gugus tugas COVID-19 Gereja HKBP Jalan Lurah untuk pelaksanaan dan perlengkapan dan dilaporkan kepada gugus tugas COVID-19 Kota Cimahi dan instansi terkait. E. Melaksanakan retreat atau pembinaan guru PAK sebelum dilaksanakan pembelajaran tatap muka. 5.6. Jadwal ibadah minggu tanggal 3 Oktober 2021 pukul 07.30 WEK 1, 7, dan 8. Pukul 10.30 WIB, WEK 2, 3, dan 5. Pukul 16.30 WIB, WEK 4, 6, dan 9. Demikian warta jemaat kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengumpulkan persembahan kita yang pertama dan juga memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 49 mulai dari ayat yang pertama. Kita pun dipanggilnya.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan bagi kita pada minggu ini yaitu dari kitab Filemon pasal 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-17. Ibu bapak dan juga naposebulung remaja dan sekolah minggu yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing, di tempat kita masing-masing. Saya juga mengajak kita untuk membuka Alkitab di rumah dan turut serta membaca firman Tuhan dari kitab Filemon pasal 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-17. Kita baca secara responsoria. Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia, yaitu buah hatiku, tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang kepadamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya memulai keterangan khotbah pada minggu hari ini, perkenankan kami pendeta, keluarga pendeta Hasian Bangun Mauliate Simamora Purba, sarjana teologi beserta inang, Boru Sibarani dan keluarga, pada kesempatan yang berbahagia ini menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh jemaat HKBP Jalan Lurah dan seluruh unsur instansi jemaat pribadi yang mengasihi kami, dan tidak terkecuali juga majelis jemaat HKBP Jalan Lurah. Tanpa terkecuali juga seluruh kategorial tanpa kami harus sebutkan satu persatu atas nama punguan kategorial Gereja HKBP Jalan Lurah, atas kedukaan yang menimpa keluarga kami pada hari Jumat 10 September
2021 meninggalnya mertua Opung Rafael di Kutacani, Aceh Tenggara. Dan pada hari berikutnya tanggal 11 ibunda kami tercinta Opung Rahel Boru Simajuntak meninggal dunia di Tarutung, Simorangkir, Tapanuli Utara. Dan atas topangan doa dari seluruh jemaat dan majelis HKBP Jalan Lurah, tidak lupa juga tim doa Jalan Lurah, kami mengucapkan terima kasih atas topangan doa kami dalam perjalanan ke Aceh 2.400 km jauhnya dan kembali ke Cimahi ini dalam keadaan baik melalui jalur darat, sehingga kami sangat merasakan dukungan, doa dan juga kasih yang sudah ditunjukkan oleh seluruh jemaat di HKBP Jalan Lurah ini dan terkhusus majelis. Kami mengucapkan terima kasih atas nama keluarga besar Opung Rafael di Kutacane dan Opung Rahel di Tarutung. Kami mengucapkan pinatikon hujur tutopini tapian manang tu dia hamu mangalak kasai tu sima hamu dapat persaulian. Asa horbo sitik kotaduk sasapang nawalu parbutuha mangalilit parmata mangalu-alu di balian may manggagat di huta mangalu-alu saluhut hata pasu hata nauli hata nadengga dot asini roha pabahena muna huap puhami may martongan ijabu tutu muamut tong idot tong asa huap puhami takas di sudiak kapabahena muna Opung Rafael dikebumikan pada hari Seninnya tanggal 13. Kami langsung dari Kutacani ke Tarutung. Sesudah pemakaman di Tarutung hari Selasanya tanggal 14. Di Tarutung itu peparan Opung Rahel sedikit 72 orang Opung Rahel. Jadi kami peparannya 72 orang. Umurnya 83 tahun. Saya katakan sedikit karena semuanya merantau sekarang. Anak Halia Parumain ada 20 orang, cucu 47 orang, kemudian nono ada 5 orang. Itulah di Tarutung. Di Kutacane 27 orang kami pinoparnya. Anak Halia Parumain, anak buruh Halia Parumain itu ada 10 dan cucunya 17. Itulah mungkin sedikit apresiasi kami atas kedukaan yang Saur Matua yang sudah panjang umurnya di Kutacani 69, di Tarutung 83 tahun. Demikian ucapan terima kasih kami atas nama keluarga pendeta. Kami sudah bisa berada bersama dengan kita untuk menyampaikan khotbah pada hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kitab Filemon yang pada kesempatan berbahagia kita mendengarkan firman Tuhan dari kitab yang hanya satu pasal ini, tetapi memiliki sebuah ciri khas, kekhususan kitab Filemon yang ingin ditunjukkan kepada kita pada kebaktian kita pagi hari ini. Filemon yang berasal dari kata Phileo, artinya adalah seorang yang penuh kasih, seorang yang dipenuhi kasih dan mewujudkannya di dalam kehidupannya setiap hari kepada semua orang, kepada hamba Tuhan, kepada orang yang percaya, kepada gereja mula-mula saat itu, dan kepada siapapun. Filemon menunjukkan kasih setia Tuhan dalam kehidupannya sebagai wujud nyata imannya kepada Kristus yang ingin dicerminkan kepada kita pada hari ini.
Ada kisah yang ingin disampaikan kepada kita, yang menginspirasi setiap orang yang percaya untuk turut serta seperti Rasul Paulus, seperti Filemon dalam pewujud nyataan kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Di sebuah kampung ada seorang yang melarikan diri. Ia melarikan diri sedang dikejar karena mencuri. Dalam kegelapan ia berlari terus menerus, mencoba melepaskan diri dari kejaran orang yang sudah menangkap basah ia sedang mencuri di kampung itu. Ia berlari saja begitu, tetapi sekuat tenaga ia berlari. Orang-orang yang mengejarnya semakin dekat. Ia hampir tertangkap. Dan sesuatu harus ia lakukan supaya ia tidak tertangkap. Ia melihat ada jendela sebuah bangunan yang terbuka. Ia melompat saja ke jendela itu, menutupnya kembali dan bersembunyi di sana. Orang-orang mencari di luar terdengar, tangkap dia, cari dia, biar kita bakar, biar kita bunuh. Ia telah meresahkan kampung kita dengan pencurian-pencurian yang ia lakukan. Kita akan tangkap dia, kita akan siksa dia. Katanya di luar, cari di sana, di sini, kata penghulu kampung itu. Tetapi mereka tidak mencari kebangunan itu karena jendela dan pintunya tertutup rapat. Ia melihat bangunan itu, tidak ada ruang tamu, hanya ada ruangan biasa seperti hall. Lalu di bagian depannya ada ruangan khusus. Lalu ia melihat ke bagian depan, di situ ada lorong kecil. Lalu ia masuk ke lorong itu. Ia menyembunyikan diri. Malam itu ia dengan gemetaran berharap tidak ada orang yang menemukan dia. Malam berlalu, ketika ayam berkokok, maka sayup-sayup terdengar ada orang di gedung itu. Rupanya saudara-saudara, gedung itu gereja. Dan lorong yang ia masuki adalah lorong pengkhotbah, lorong altar. Jadi kalau di kampung itu tidak seperti di gereja kita ini. Altarnya di semen, tertutup. Kalau di kampung itu biasanya altarnya dari kayu dan di bawahnya ada lorong yang bisa saja tempat menyimpan sesuatu atau barang gereja itu. Disitulah ia bersembunyi. Ketika ia keluar, ia mendengar sudah ada orang menyapu. Mungkin parhangir itu yang sedang menyapu gereja pagi-pagi hari itu. Kalau keluar, saya akan diteriaki. Lalu saya akan mati, katanya. Ia terus saja meringkuk, bersembunyi di bawah lorong itu. Sampai sayup-sayup ia mendengar lagu-lagu rohani. Hari ini harinya Tuhan, katanya. Dan orang bertepuk tangan, bernyanyi. Itu adalah kebaktian sekolah minggu, kebaktian anak-anak. Selesai kebaktian itu ia mau lari, tapi gereja terus saja ada orang di gereja itu, sehingga ia tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Berikutnya sudah ada orang tua yang sudah berbincang-bincang, opung-opung, sudah berbincang-bincang. Waduh, eda natari dionan ramedo, katanya di gereja itu. Karena di kampung itu hari Sabtu onan, dan hari Minggu kebaktian. Onan itu tuhoron, tuharan, belian, itu onan ya. Molo kalau ibu-ibu onan itu tawar saon, tawar saan. Nah begitu, jadi kalau ibu-ibu ditawar. Jadi sudah dia dengar cakap-cakap. Lalu kemudian lonceng berbunyi, ia mendengar lagi lagu-lagu rohani. Ada orang yang sangat dekat dengan dia, paragenda. Dan topik minggu itu ada di kisaran panggilan untuk bertobat, panggilan untuk berubah, panggilan untuk bercermin atas kesalahan dan dosa kita.
Sai mulak mahamu tuau ninna parjamita. Aku tidak menginginkan kematian orang fasik, tetapi aku menginginkan pertobatannya, supaya ia kembali dari jalannya yang salah kepada jalan kehidupan yang benar. Demikian panggilan-panggilan beribadah, topik khotbah pada minggu itu. Ia merasakan bahwa di atasnya ada getaran-getaran suara yang sedang berkumandang kepada penjahat ini, pencuri ini. Dan ia mendengar bahwa dari atasnya itu, ala di sodo parjamita ibana itu rodo marstabuni, ia bersembunyi di bawah itu. Terus saja memanggil supaya kita membuka hati untuk pertobatan, untuk perubahan, transformasi kehidupan yang sedang disuarakan oleh firman Tuhan pada hari itu. Dan setelah selesai kebaktian, tinggallah pendeta itu untuk berdoa selesai kebaktian. Maka ia tiba-tiba muncul. Pendeta terkejut juga. Siapa ini pakai pakaian serba hitam? Tiba-tiba muncul, apakah ini Belzebul atau semacamnya, begitu kira-kira. Tapi pendeta langsung, siapa kamu? Lalu ia mengatakan, saya adalah seorang yang hari ini mendengarkan Tuhan. Namaku Onesimus, katanya kepada pendeta itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebenarnya gambaran kisah tadi adalah gambaran Onesimus. Seorang Onesimus yang dahulunya tidak berguna, walaupun namanya Onesimus, seorang yang berguna. Yang dahulunya seorang yang berbuat jahat kepada Filemon, yang dahulunya seorang yang tidak berjalan di dalam kehendak Tuhan. Pada hari ini ia dimintakan oleh Rasul Paulus supaya diterima kembali oleh Filemon. Onesimus yang telah berbuat jahat di hadapan Filemon, yang telah melarikan diri karena kejahatannya, yang sedang dalam pelarian itu karena perbuatannya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, hari ini diodihon, dibawakan oleh Rasul Paulus ke hadapan Filemon, supaya ia diperkenankan kembali dan dipulihkan nama baiknya, serta dipulihkan cara pandangnya kepada Onesimus, yang dahulu memang hamba yang tidak berguna, tetapi sekarang ia telah menjadi seorang yang sangat berguna. Karena pertobatan yang ia telah lakukan, karena transformasi yang telah ia terima dari Rasul Paulus ketika ia dipenjara di kota Roma. Pada saat itulah Onesimus berjumpa dengan Rasul Paulus, persis seperti seorang penjahat yang meringkuk di bawah altar mezbah gereja, mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, panggilan pertobatan dan perubahan. Maka ia membuka hatinya, Onesimus bertobat untuk mau kembali ke jalan yang benar. Dan Rasul Paulus membawakan ia dalam doanya, membawakan ia dalam suratnya kepada Filemon, terimalah ia kembali, pulihkanlah nama baiknya, karena hari ini ia bukan lagi seperti yang dahulu kala. Hari ini ia bukan lagi seperti yang sedia kala. Ia sekarang adalah Onesimus yang benar-benar berguna. Onesimus yang benar-benar Onesimus bermakna bagi pekabaran Injil, bagi gereja mula-mula, juga bagi Filemon. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang terkasih, yang diberkati mendengarkan firman-Nya pagi ini. Kitalah Onesimus itu. Kita adalah orang-orang yang sedang berada dalam pelarian panjang kita atas kejahatan kita.
Kita mungkin adalah orang-orang yang sedang meringkuk di bawah mezbah Tuhan, mendengarkan firman-Nya dalam kejahatan kita, mendengarkan panggilan pertobatan dalam jalan kita yang telah tersesat di dunia ini. Hari ini seluruh kita dipanggil menjadi Onesimus baru yang membuka hati untuk pertobatan, yang membuka hati untuk transformasi, untuk perubahan yang semakin baik, lebih baik dan paling baik dalam kehidupan kita setiap hari. Supaya setiap kita mau bercermin kepada kehidupan Onesimus yang dahulu memang tidak bermakna, tetapi sekarang ia menjadi berkat bagi semua orang. Yang dahulu mungkin dalam pelarian karena kejahatan, tetapi hari ini ia bukanlah Onesimus yang lama, tetapi Onesimus yang baru, yang membaharui kehidupan kita kepada kehidupan yang lebih baik lagi. Setiap orang yang percaya dipanggil oleh Tuhan hari ini untuk menjalani kehidupan yang progresif, yang punya nilai tambah, yang punya nilai kebaikan, yang punya nilai peningkatan dari apa yang telah kita lakukan pada zaman dahulu dan pada hari ini, dan nanti pada saatnya kita meninggalkan dunia ini, kita meninggalkan citra penuh kasih dalam kehidupan kita. Sayurang majupang di ngoluta songon si marunapunap. Si marunapunap itu apa? Si marunapunap itu tumbuhan yang sama, sarupa sude dos songon si marunapunap katanya. Sama saja. Dulu seperti itu, sekarang seperti itu, nanti akan seperti itu. Tidak akan ada perubahannya itu katanya, karena sudah sering dia mengucapkan kata bertobat, berubah toh juga tidak berubah-ubah juga katanya. Tidak akan ada orang yang mempercayai kita lagi karena perkataan kita tidak mencerminkan perbuatan kita. Tidak ada perubahan, tidak ada nilai tambah, tidak ada nilai progresif dari kita, sehingga setiap kita hanya begitu-begitu saja setiap harinya. Hanya begitu-begitu saja setiap waktunya. Sehingga tidak ada hal yang menjadikan kita semakin baik dalam kehidupan kita. Baik kemarin, lebih baik hari ini, dan paling baik nanti ke depan. Itulah yang diinginkan oleh firman Tuhan dari kita sebagai cerminan kehidupan Onesimus. Termasuk ketika topik kita hari ini memanggil kita untuk menjadi keluarga yang hidup dalam rancangan Allah. Hidup sebagai keluarga Allah. Bapak Ibu yang terkasih, sangat jelas dalam khotbah hari ini Rasul Paulus membawakan Onesimus dalam doanya kepada Filemon. Lebih besar dari situ sudah dilakukan Yesus. Lebih dahsyat dari situ telah dilakukan oleh Kristus. Ketika Kristus tidak hanya membawakan dalam doa, tetapi membawakan juga dalam darahnya dan tubuhnya yang telah ia persembahkan sebagai persembahan yang kudus bagi Bapa untuk membawakan umat manusia dan seluruh kita dalam keberdosaan kita kepada Bapa. Yesus telah memberikan hidupnya sendiri. Yesus telah mengorbankan nyawanya sendiri, mencurahkan darahnya di Golgota, di Bukit Kalvari, untuk membawakan kita dalam doanya dan membawakan kita dalam pengorbanannya kepada Bapa di surga, supaya kita setiap hari, setiap waktu membukakan hati kita atas kasih karunia yang dibawakan oleh Kristus, karena kita telah diangkat menjadi anaknya di dalam pengorbanan Kristus. Sehingga saat ini kita adalah keluarga Allah, kita saat ini adalah keluarga Tuhan, yang kepada kita
diwariskan keselamatan yang dari Kristus. Sehingga setiap kita bersuka cita dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Maka hendaknya setiap kita hidup seperti seorang yang sudah mendapatkan keselamatan itu, kasih karunia itu. Sambil demikian aku meminta engkau supaya menerima dia. Masih ingat kita perkataan Yesus dari kayu salib? Ketika ia mengucapkan kata pertama dan disalib, Yesus mengatakan, Ali amang marpamuati marohami dan nasida. Adang diboto nasida dan niula nasidai. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu perkataan yang luar biasa penuh kasih, karena orang-orang di situ bukan anak-anak, tetapi orang dewasa yang sudah mengerti perbuatannya. Tetapi Tuhan merasa bahwa mereka tidak mengerti dan sedang dalam kondisi berdosa, maka patut untuk dibawakan kepada Bapa di surga. Demikian orang-orang yang sedang dalam pelarian karena kejahatannya, diodihon, dibawakan oleh Kristus dalam pengorbanannya di kayu salib, supaya kita menjadi keluarga Allah, keluarga Tuhan, pewaris kerajaannya yang kekal, pewaris kehidupan yang abadi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Maka ketika hubungan dalam keluarga itu kadangkala tidak baik, hubungan dalam keluarga itu kadangkala naik turun, fluktuatif, penuh dinamika, maka seyogianya setiap kita bercermin, baik itu dalam hubungan kekerabatan sesama keluarga, baik itu dalam hubungan kekerabatan dalam pertemanan, dalam persahutaon, dalam parmargaon. Ketika ada hal yang buruk terjadi atau hubungan yang tidak baik terjadi, maka apa yang perlu kita lakukan Bapak Ibu? Bercerminlah kepada perbuatanmu, bercerminlah kepada perbuatan kita. Siapa tahu kita seperti Onesimus sedang salah. Ada banyak orang yang tidak pernah mau bercermin ketika hubungannya dengan sesamanya tidak baik. Ia langsung ngeyel, katanya kalau zaman sekarang ya, ngeyel saja kerjanya. Atau ia seperti Adam dan Hawa. Adam, kamu berdosa? Bukan, itu perempuan itu. Lalu Hawa, kau berdosa? Bukan, ularnya. Ular, kau berdosa? Bukan. Lalu pindah-pindah saja kesalahan itu tanpa ada refleksi dan koreksi cerminan diri kepada kita. Maka itu bisa saja menjadi hal yang terjadi. Di keluarga juga, keluarga suami istri kadang hubungannya fluktuatif. Begitu ya Bapak, para suami ya. Kadang pernah kalian berantem? Pernah. Pernah hubungannya tidak baik antara suami dan istri? Pernah. Karena apa? Karena mungkin setiap orang tidak pernah mau bercermin kepada dirinya, kepada kesalahannya. Pernah ada istri sedang memijat kepala suaminya, di dapur metung, wah sakit sekali kepalaku, kata suaminya. Lalu dipijat, dibikin minyak angin. Istrinya kepo, istrinya penasaran, lalu bertanya, wah kamu enak ya saya pijat. Dulu waktu sebelum kamu punya istri, yang pijat kepalamu siapa? Kata istrinya. Lalu suaminya mengatakan begini, dulu ketika belum menikah dengan kamu saya tidak pernah sakit kepala, katanya kepada istrinya. Ya mungkin saja istrinya yang bikin suaminya sakit kepala, kan begitu. Sering sakit kepala karena harus ini, harus itu, beli sana, beli sini, kata istrinya. Ya suaminya pasti puyeng, sakit kepala, kan begitu. Jadi maksudmu gara-gara aku kamu sakit kepala, kata istrinya. Ya kalau kamu merasa, katanya suaminya kepada istrinya. Sore ketika makan, mereka kebetulan makan ayam.
langsung diambil istrinya lah hati ayam. Suaminya heran, kamu suka makan hati katanya. Sejak menikah sama kamu aku sering makan hati, kata istrinya kepada suaminya. Jadi satu-satu mereka, imbang, skornya satu-satu. Istrinya jadi sering makan hati sesudah menikah sama suaminya. Suaminya sering sakit kepala, puyeng karena sesudah menikah dengan istrinya. Jangan begitulah ya. Keluarga Allah itu adalah keluarga yang dalam perjalanan kehidupannya suatu waktu hubungan itu bisa tidak baik. Keluarga Allah yang dalam suatu waktu hubungan itu bisa renggang. Ada ruang kosong antara hubungan dalam setiap relasi di dunia ini, termasuk dengan relasi dengan Tuhan. Kadangkala ada ruang kosong, hampa dari kita kepada Tuhan, karena mungkin kita sedang mengalami pergumulan yang hebat, yang luar biasa, sehingga kita merasa ada gap besar yang hampa, kosong, tidak bermakna dalam relasi kita kepada Tuhan. Tetapi Tuhan memanggil kita hari ini, jika terjadi demikian, hendaknya kita berkaca kepada diri kita. Siapa tahu ada yang salah dalam perbuatan kita. Siapa tahu ada yang salah dalam perkataan kita. Siapa tahu kita si guru dok. Siapa tahu paroh hasada kita ini yang tidak boleh dan sangat sulit untuk digoncang oleh nasihat siapapun dan apapun. Bisa saja kita ini sangat egois, paroh diri, sehingga ketika ada yang bermasalah maka kita bukan bagian dari masalah. Padahal kita akar masalah itu sendiri. Maka setiap waktu, setiap hari kita dipanggil Tuhan untuk berefleksi supaya relasi sesama kita baik adanya. Terlebih relasi kita kepada Tuhan semakin dimurnikan dan disempurnakan di dalam segala aspek kehidupan kita. Karena kita keluarga Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas panggilan-Mu hari ini bagi kami untuk menjadi Onesimus baru yang membuka hati kami untuk kebaikan, yang membuka hati kami untuk semakin punya nilai tambah, nilai berkat dalam kehidupan kami. Berkati jemaat Tuhan yang mengikuti kebaktian pagi ini di gereja ini dan juga di streaming di rumah, di tempat mereka masing-masing. Tuhan berkati setiap kehidupan mereka. Tuhan anugerahkan sukacita bagi setiap mereka. Kami berdoa untuk yang berulang tahun kelahiran hari ini dan minggu ini. Berilah mereka panjang umur dan sukacita. Berulang tahun pernikahan hari ini dan minggu ini. Berbahagia rumah tangga keluarga Kristen di hadapan-Mu. Kami berdoa bagi peparan Opung Sumli, Nyonya Simanungkalit, Boru Simajuntak, yang telah Tuhan panggil dari tengah-tengah kami. Kiranya Roh Kudus yang menghibur setiap mereka, supaya setiap mereka diikat dalam kasih penghiburan yang dari Tuhan. Kami berdoa buat Daniel Marudut Tambunan dan Tiara Boru Siburian yang akan melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu yang akan datang. Tuhan berkati mereka di dalam kasih yang semakin sempurna, diikat di dalam kasih Kristus, sehingga rumah tangganya dan rencananya untuk menerima pemberkatan pernikahan, Tuhan beri kebaikan, kelancaran dan perlindungan. Semuanya berjalan dengan baik dan berkenan bagi nama-Mu. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan dimanapun berada, online streaming, jemaat simpatisan yang saat ini mengikuti melalui fanpage dan YouTube channel HKBP Jalan Lurah, para NN, Vivi Riana, Tresia, Sianturi, Natalia Gurning, Robert Manhutapea, Stella Fani Gerina, dan juga Tuhan kepada Praya Sari Pangaribuan, Epa Saribu Inang Boruhutapea. Dimanapun mereka berada, biar kasih Tuhan yang melingkupi kehidupannya, melindungi keluarganya, dan memberkati pekerjaannya,
sehingga semakin dipenuhi dengan sukacita yang dari Tuhan. Kami berdoa buat para NN dan keluarga Gultom Boru Manulang. Kiranya persembahan perpuluhan mereka berkenan bagi Tuhan, dan Tuhan memberkati setiap kehidupan mereka dan anak-anak mereka. Dan kiranya berkenan Tuhan memberkati pekerjaan mereka, saluran berkat bagi keluarganya. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang sakit saat ini, Amang Simajuntak Boru Nababanwik 3, dan juga keluarga Amang Silitonga Boru Lubis Wik 8. Tuhan, Engkaulah yang menjamah tubuh mereka sehingga dipulihkan, disembuhkan atas kuasa kekuatan kelemah lembutan tangan kasih Tuhan yang menanggalkan sakit penyakit dari tubuhnya dan memulihkan hidupnya, sehingga di dalam kebaikan, keselamatan dan kesehatan boleh bersama dengan kami memuji Tuhan setiap hari. Kami berdoa bagi setiap kami yang hadir saat ini, apapun pergumulan hidup yang sedang kami hadapi, tantangan kehidupan yang sedang kami hadapi, di tengah keluarga kami pribadi lepas pribadi, di tengah lingkungan kami, bangsa kami, dan di tengah kehidupan kami masing-masing. Kami hempaskan di hadapan Tuhan hari ini, karena kami percaya Engkau baik dan menolong kami di dalam segala pergumulan hidup kami. Tolong kami Tuhan di dalam kesesakan kami, dan ulurkan tangan-Mu di dalam kelemahan kami, sehingga setiap kami ditopang oleh tangan kuasa Tuhan menjalani kehidupan yang berat ini, menjalani pergumulan hidup kami. Tetapi di dalam pertolongan Tuhan kami bisa melampaui dan memenangkan segala perkara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan, khususnya HKBP Jalan Lurah dan seluruh jemaat Tuhan yang telah memberikan doanya dan topangan dukungan serta kasihnya di dalam kedukaan yang hamba-Mu jalani beberapa waktu yang lalu. Biarlah kasih Tuhan juga yang membalaskan setiap kebaikan mereka, perhatian dan doa mereka di dalam kehidupan mereka setiap hari. Terima kasih Tuhan. Kami sampaikan doa ini di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan dari Kidung Jemaat 425. Kirimlah
berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu dari kami Majelis Pelayan HKBP hari ini bersama tim musik, song leader dan tim multimedia Jalur Production mengucapkan selamat hari Minggu. Bagi Bapak Ibu, jika kita berkenan, Tuhan memberkati setiap kita. Masih kita akan terus kumpulkan kotak 1000 dari dana pensiun HKBP. Tuhan memberkati. Horas.